Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita beragam nikmat, dan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kecuali hanya kepada hamba yang Dia kehendaki. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan, dan dengan sebab istiqomah tersebut Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita di atas Islam dan di atas iman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati atau wafat kecuali dalam keadaan Islam. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nikmat Islam ini dijaga pada diri kita sampai kematian datang menjemput. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menjelaskan kepada umatnya apa yang dengannya hamba tersebut dekat kepada Allah dan dengannya masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan apa jalan-jalan yang dengannya kita jauh dari Allah dan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak salawat kepada beliau. Marilah kita menjadikan salawat kepada beliau sebagai salah satu zikir rutin kita. Kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan, man shalla alayya salatan wahida sallallahu bihi lahu asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat, maka dengannya Allah bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan orang yang sedikit salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dia dipertanyakan rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang terpenting dari salawat kita kepada Rasulullah adalah ittiba', yaitu bagaimana kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap urusan, termasuk dalam urusan mendidik anak, termasuk dalam urusan
hal-hal yang berkembang. Terlebih lagi urusan agama, urusan akidah, urusan ibadah, urusan akhlak. Tentu bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW adalah kita menjalankan sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau secara menyeluruh, secara kafah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Maksudnya apa? Ya, penuhilah semua ajaran-ajaran Islam secara utuh, karena Islam ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk menyelamatkan mereka dari fitnah dunia dan juga fitnah akhirat. Jemaah kaum muslimin, abi umi sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ana diamanahkan untuk menyampaikan materi dengan tema gadget, lawan atau kawan. Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu, Abi Umi? Apa Pak? Kira-kira lawannya Pak? Apa kira-kira jawabannya? Gadget itu lawan atau kawan Pak? Dua-dua. Iya. Gimana Bapak, gimana? Sama, dua-dua ya. Bisa jadi lawan, bisa jadi kawan. Nah, ya benar sekali. Jadi gadget ini sebenarnya sesuatu yang dibolehkan. Secara asalnya gadget ini hukumnya adalah mubah. Nah, maka kembali kepada hukum asal, ya tinggal bagaimana kita bisa mengendalikannya. Nah, namun di sini kita akan coba gali lebih dalam. Nah, sebenarnya yang kita hadapi saat ini realitanya di tubuh kita sebagai orang tua, ya, gadget ini sebagai lawan atau kawan. Namun sebelum ke sana, abi dan umi sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita perlu menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu telah berfirman. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi abi umi sekalian, sebelum kita bahas lebih lanjut, karena di sini anak coba untuk menggali beberapa referensi termasuk dari Kementerian Kesehatan terkait dengan gadget ini, ya, kita coba dulu memahami secara syar'i, ya, posisi kita di mana sekarang ini. Nah, di surah At-Tahrim ayat ke-6 itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, terkait dengan ayat ini, saya coba menukil dari apa yang ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau tatkala menafsirkan ayat ini itu berkata, hendaklah orang-orang yang beriman, ya,
yaitu ya man manallahu alaihim bil iman qumu bilawazimihi wa syurutihi. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka keimanan, jagalah konsekuensi atau juga prinsip-prinsip di dalam keimanan kalian. Artinya jagalah keimanan kita. Jagalah keimanan kita. Kemudian Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian, yaitu jagalah diri kalian wahai orang-orang yang beriman, serta keluarga kalian wahai orang-orang yang beriman dari apa? Dari api neraka. Nah, di sini Syekh mengatakan, hendaklah orang yang beriman itu mereka menegakkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, serta bertaubat dari sesuatu yang membuat Allah marah atau dari sesuatu yang bisa menimbulkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk orang-orang yang beriman, kita terutama sebagai orang tua dan umi sekalian, nah, kita berusaha bagaimana menjaga diri kita terlebih dahulu. Dari apa? Dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Setelah kita bertaubat dari sesuatu yang membuat Allah marah atau sesuatu yang itu bisa menimbulkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini kitanya sebagai orang tua. Kemudian Allah mengatakan wa ahlikum nar, dan jagalah juga di sini kata Syekh ya keluarga, yaitu al-aulad, anak-anak. Di sini Syekh lebih condong mengatakan al-ahl itu adalah anak-anak. Ya, dan juga istri tentunya. Bi ta'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Yaitu dengan cara apa? Mendidik mereka, kemudian memberikan kepada mereka ilmu, bahkan memaksa mereka untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian juga termasuk ya siapa saja yang menjadi orang-orang yang di bawah kuasa kita. Ya, kalau misalnya tadi orang tua ya anaknya ya, dan juga siapa saja yang menjadi ya bawahannya. Termasuk juga ini untuk para pemimpin ya, para pemimpin juga ya, termasuk di makna ayat ini adalah pemimpin juga untuk memperhatikan bagaimana bawahannya. Intinya bidun umi sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwasanya ayat dalam surat Tahrim ayat 6 ini mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah yang paling pertama kita jaga itu adalah diri kita. Jadi kalau kita bilang tadi gadget itu lawan atau kawan, nah di diri kitanya gadget itu lawan atau kawan? Nah, ini yang pertama kali kita tanyakan. Apakah selama ini gadget yang kita miliki lawan kita atau kawan kita? Nah, kalau misalnya gadget ini adalah kawan kita, nah maka kita pun insya Allah mudah menularkan ini kepada anak-anak kita. Namun jika di kita sendiri gadget masih sebagai lawan, maka bagaimana kita hendak mendidik ya anak-anak kita. Nah, abi dan umi sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun karena ini sifatnya parenting, ya saya berhusnuzon bahwasanya kita semua sebagai orang tua ini ya bisa mengendalikan diri kita terhadap gadget. Nah, maka yang perlu kita pahami abi dan umi sekalian, bahwasanya anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu adalah amanah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita bagaimana Anda atau kita sebagai orang tua mendidik anak-anaknya. Kenapa? Karena anak itu adalah amanah.
Ini poin yang perlu kita pahami dulu abin umi sekalian. Nah, sebagaimana kita memahami jika kita dititipi sesuatu, misalnya nih ada ibu-ibu yang jualan di situ, ya, dititipin oleh mungkin jemaah yang di sini yang hadir, ya, untuk dijualkan. Tentu si penjual akan amanah bagaimana menjaga agar titipan ini tidak rusak, tidak jatuh, ya. Nah, bahkan kalau bisa pun laris, laku, sehingga bisa dibagi hasil. Nah, itu untuk yang sifatnya adalah perniagaan. Lalu bagaimana jika ini adalah anak yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagai orang tua kita berikhtiar bagaimana bisa menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana anak yang Allah berikan kepada kita itu tidak rusak, itu tidak, ya, melakukan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka atau marah. Nah, ini yang pertama abin umi sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian gadget, nah itu adalah wasilah, sarana. Dan sarana ini, nah ini akan ada juga pertanggungjawabannya. Jadi abin umi sekalian, memang inilah dunia orang tua. Secara syar'i sebenarnya sebagai orang tua kita itu mendapatkan banyak tugas dan tanggung jawab. Nah, dan semakin banyak anak kita, tentunya tugas dan tanggung jawab kita pun juga semakin banyak. Nah, dan di sini kita perlu yang namanya, ya, ilmu-ilmu parenting seperti ini sebagai bentuk, ya, nasihat menasehati. Dan nanti moga-moga di antara abin umi juga bisa memberikan, ya, sharing-sharing ilmu, ya, tentang pengalaman dan juga bagaimana cara mengatasi, ya, kecanduan gadget jika di antara anak abin umi ada yang mengalami demikian. Naam. Namun di awal kajian ini, ya, anak ingin menyampaikan bahwasanya anak itu adalah titipan, kemudian gadget adalah alat yang juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, dan kita coba selalu ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian itu akan ditanya tentang bagaimana, ya, keadaan yang dipimpinnya. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amir ra'in, ya, pemimpin di suatu negeri adalah pemimpinnya. War rajulu ra'in ala ahli baitihi, seorang laki-laki adalah pemimpin untuk keluarganya. Wal mar'ah ra'iyatun ala baiti zaujiha, seorang ibu, seorang perempuan itu juga pemimpin untuk rumah suaminya dan anak-anaknya. Fakulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyai akan kepemimpinannya, insyaallah. Jadi kita sebenarnya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pemimpin itu sejatinya bertugas untuk apa? Menuntun. Pemimpin tugas utama adalah menuntun. Nah, namun dalam menuntun ini, nah ini bisa menuntun kepada kebaikan dan juga bisa menuntun kepada keburukan, baik sadar ataupun tidak sadar, baik terencana ataupun tidak terencana. Nah, oleh karena ini abi umi sekalian rahimani wa rahimakumullah, nah kita perlu, ya, menjadikan hadis ini sebagai dasar kita. Apa itu? Hadis dalam Sahih Muslim
dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Ya, tatkala abi dan umi sekalian itu menuntun anak menggunakan gadget untuk kebaikan, untuk hidayah, maka tentunya abi dan umi sekalian itu mendapatkan pahala dari itu semuanya, terus mengalir pahalanya. Nah, dan tidak dikurangi pahala dari orang yang mengikuti tersebut. Sebaliknya abi umi sekalian, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak kepada keburukan, kepada kesesatan, nah, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang melakukannya. Ini hal yang luar biasa kalau kita perhatikan. Betapa banyak anak yang rusak gara-gara gadget. Berapa banyak anak itu lalai, bahkan mohon maaf, bersikap kasar kepada orang tuanya sendiri. Itu karena apa? Karena gadget. Bahkan akhirnya anak itu bisa melakukan hal-hal yang seharusnya itu orang dewasa, tapi usia anak sudah melakukannya juga gara-gara gadget. Dan ini terkadang kalau kita lihat tidak lepas dari kondisi orang tuanya. Karena Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, membiarkan itu juga termasuk menuntun secara nggak sadar. Misalnya kita melihat anak kita itu bermain gadget, habis itu kita biarkan. Istilahnya ada kalau bahasa ulama itu ijma sukuti namanya, persetujuan secara diam gitu, lewat pemain dibiarin gitu. Atau misalnya anak kita berbuat salah gitu kan, nah ketika main gadget misalnya lalai segala macam, tidak ada sanksi misalnya, hukuman. Akhirnya si anak merasa ini hal yang boleh-boleh saja. Nah, jadi abi umi sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita perlu memahami bahwasanya tugas seorang pemimpin adalah menuntun. Bagaimana kita bisa menuntun anak kita itu pada kebaikan. Karena kebaikan yang mereka kerjakan itu semua pahalanya mengalir ke kita. Sebagaimana tatkala anak kita itu melakukan keburukan dengan sebab pembiaran dari kita, ini bisa menjadi sebab apa yang dia kerjakan dari keburukan itu keburukannya kembali kepada kita. Wal iyadzubillah. Dan terakhir sebagai pembuka untuk kajian ini, saya juga ingin menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Abi umi sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkait dengan gadget ini, nah saya coba untuk mencari beberapa referensi terkait dengan konsep Islam. Apakah Islam itu punya konsep dalam memberikan gadget kepada anak? Nah, ini saya coba searching di YouTube, atau juga ada para ulama masyaikh yang menjelaskan. Nah, kemudian juga di situs website tentunya yang berbahasa Arab, Anda coba searching, memang tidak lengkap belum terpublish secara banyak perihal ini. Nah,
Yang ada hanyalah potongan-potongan video atau juga sifatnya seperti khutbah Jumat. Itu lebih kepada nasihat sebenarnya, lebih kepada nasihat. Nah, yang mana di antara nasihat para ulama, yaitu pun biasanya kan ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Mas Syekh, bagaimana orang tua memberikan gadget kepada anaknya, padahal anaknya usia sekian segala macam gitu kan, baru saya pun menjawab. Dan jawaban pun sudah tahu apa kira-kira, ya kan? Pasti jawabannya ya dicegah, dihindari kan gitu kan. Intinya kalau masalah gadget ini kita insya Allah nggak asing lagi lah gitu. Nah, namun untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Islam ini mengatur konsep ya terkait dengan kemaslahatan ini tidak kita temukan secara komprehensif, secara masif ya. Nah, namun alhamdulillah Anda coba lagi menggali dan alhamdulillah ya ketemu di beberapa sumber, dan ini bisa menjadi salah satu acuan kita di dalam kajian kita kali ini. Sampai nanti kita juga akan bahas apa saja aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung anak-anak kita. Nah, jadi Abi Umi sekalian, kalau kita lihat bahasa Arabnya, apa bahasa Arabnya gadget? Atau kita bilang ponsel pintar gitu ya, ya kan? Ponsel apa? Smartphone. Nah, itu kalau kita cari bahasa Arab mungkin bisa kita silakan dengan al-hatif ad-dzaki. Al-hatifud dzaki, yaitu ponsel yang pintar. Ponsel yang pintar. Nah, kalau kita melihat dari istilah ini saja, ponsel yang pintar. Nah, seyogianya tatkala ya kita menggunakan ini dan anak kita pun menggunakan ini, harusnya menjadi pintar. Kenapa? Karena yang dipegang dia adalah ponsel yang pintar. Berarti sudah didesain untuk membuat orang itu pintar. Nah, ini seharusnya kalau melihat dari istilah al-hatifudz dzaki. Nah, al-hatif adz-dzaki, yaitu ponsel yang pintar. Jadi dari namanya menunjukkan tujuannya. Gitu. Dari namanya menunjukkan tujuannya. Bagaimana ponsel kita yang kita beli, nah itu bisa membuat kitanya itu pintar. Begitu pula orang yang menggunakan dari anak-anak kita juga itu bisa ikut pintar. Nah, seperti itu. Ini kalau dari sisi namanya. Namun yang perlu kita sifatkan lagi yaitu al-hatifudz dzakiyuz zaki. Jadi tadi huruf dzal, zaki, huruf dzal. Tambahkan lagi sifat berikutnya zaki, yaitu zai, zaki. Nah, al-hatifudz dzakiyu az-zaki. Apa bedanya? Apa bedanya zaki dengan zaki? Nah, zaki itu pintar, tapi kalau zaki itu suci, bersih. Nah, karena ya kita lihat sendiri bahwasanya ya ponsel pintar ini banyak apa ya kita bilang, banyak merusaknya lah dari satu sisi ya, itu banyak merusaknya. Nah, kenapa? Ya, karena tidak ya adanya zaki tadi, yaitu bagaimana seharusnya kita menggunakan ponsel pintar ini. Nah, ini sebenarnya yang perlu disampaikan kepada ya seluruh orang tua dan juga ya anak-anak atau para remaja dan semuanya. Nah, karena tatkala ya ponsel pintar ini, nah itu kita gunakan ya untuk sesuatu yang baik, maka dia menjadi zaki, yaitu suci, bisa membuat kita itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan salah satu pakar teknologi mengatakan bahwasanya teknologi ini seperti pisau. Nah, Bapak Ibu pernah ngasih anak pisau? Misalnya ngasih anak pisau. Pernah ngasih atau pernah ngasih anak siapa ya? Abu Muslim pernah ngasih anak main pisau? Enggak pernah ya. Berani enggak ngasih anak main pisau? Berani enggak? Kalau tanya, ini pisau nak, berani enggak? Gimana? Harus diawasi. Tapi berani enggak ngasih anak main pisau? Berani enggak?
Apa? Situasinya ya, situasinya ya. Ya kenapa antum nggak berani ngasih anak antum main pisau? Ya kita semua tahu bahaya kan, karena bisa motong dia kan, motong jari, motong apapun gitu kan. Tapi kenapa antum nggak berani ngasih anak antum main pisau? Oke, gitu ya. Nah, mungkin jawaban pertamanya adalah karena belum dikasih tahu bagaimana cara menggunakan pisau, atau mungkin kita belum memberitahu apa kegunaan dari pisau itu. Nah, gitu deh. Sebenarnya sama, kan? Siapa di sini orang tua yang sudah memberitahu apa fungsi gadget sebenarnya? Ini dulu yang perlu kita pahamkan ke si anak-anak. Karena gadget ini sejatinya seperti pisau juga, ya. Cuman kalau tadi pisau itu bisa membuat si anak berdarah, ya bisa mungkin bagian tubuhnya itu terpotong. Nah, namun kalau gadget ini dia itu bisa ya merusak mental, ya kan? Bisa memotong, kita bilang ya, memotong juga, tapi memotong emosional anak, ya. Memotong apa lagi? Hubungan antara dengan orang tua, antara abang adik. Berapa banyak abang adik itu berantem gara-gara gadget, kan gitu kan? Nah, itu dia. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, dan konsep yang perlu kita pahami dalam kajian ini terkait dengan gadget ini, karena ini anak dapat amanah gadget lawan atau kawan gitu. Ini sebenarnya ya sesuatu yang sulit untuk dijawab dari satu sisi. Tapi mudah-mudahan dengan konsep yang akan sampaikan ini, nah ini bisa membuat kita paham di mana sebenarnya posisi gadget ini. Nah, jadi ibu-ibu sekalian ya bisa ya membuka surah An-Nisa ayat ke-6. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum." Ini ayatnya panjang, namun saya ambil syahidnya di sini saja, di bagian sini. Allah berfirman, "Wa batalu al-yatama." Latilah anak-anak yatim itu. Untuk apa? Untuk mengelola tanggung jawab. Nah, ini memang ini sebenarnya ayat ini itu berkaitan dengan wali, ya, wali yang diamanahkan untuk menyimpan harta anak yatim. Nah, ini asalnya. Nah, yang mana wali ini itu punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Melatih anak yatim untuk ya melatih anak yatim itu untuk bisa mengelola tanggung jawab. Nah, hatta idza balagun nikah. Nah, di sini makna ayat ini disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, hatta idza wasalu ila sinnil bulugh. Sampai tatkala anak yatim itu telah sampai masuk usia dewasa. Jadi usia dewasa. Sampai ketika anak yatim itu sudah masuk usia dewasa. Fa in anastum minhum rusyda. Nah, ini sebagai syahidah juga ini ayat ini, Masya Allah. Jadi di sini makna ayat ini kata para ulama yang menulis kitab Al-Muyassar, wa alimtum minhum salahan fi dinihim wa qudratan ala hifdzi amwalihim. Jika menurut penilaianmu mereka sudah cerdas dan bijak, bisa mengatur urusannya. Jadi coba kita ulangi sekali lagi. Latihlah anak-anak yatim itu untuk mengelola tanggung jawab sampai ketika mereka usia dewasa. Dan jika menurut penilaianmu sudah cerdas dan bijak, karena nggak semua orang yang usia dewasa itu cerdas dan bijak. Maka di sini Allah mengatakan, jika menurut penilaianmu mereka sudah cerdas dan bijak, artinya apa? Bisa mengatur urusannya, maka serahkanlah harta mereka. Serahkanlah harta mereka. Nah, terkait dengan ayat ini, Abi Umi sekalian, nah, setidaknya ada 3 poin. 3 poin yang menjadi dasar kuat untuk aturan gadget di rumah.
Nah, yang pertama Abi Umi sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, gadget termasuk amanah harta. Ya. Dan dalam ayat yang tadi kita sebutkan, nah, wali itu diperintah untuk menjaga harta anak yatim. Berarti apa? Ya, bahwasanya wali yaitu mendapatkan amanah untuk menjaga ya harta anak yatim. Nah, ini memang konteksnya adalah anak yatim. Nah, kalau anak yatim saja sedemikian rupa ya penjagaannya bagaimana dengan anak sendiri. Nah, dan kita semua menyadari Abi Umi sekalian, gadget adalah aset milik orang tua. Nah, sehingga gadget ini juga termasuk amanah harta. Amanah harta yang Allah ya berikan. Naam. Dan pada prinsipnya Abi Umi sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, bagaimana ya harta yang merupakan gadget ini, nah itu tidak merusak atau mungkin ya disalahgunakan atau mungkin disalahgunakan. Nah, kenapa Abi Umi sekalian Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan wali itu untuk memberikan harta kepada anak yatim meskipun usianya itu masih belia? Kenapa? Karena takut ada penyalahgunaan. Nah, ini dia. Makanya orang tua lah sebagai pemegang sebenarnya, pengendali. Nah, wali lah sebagai pengendali. Nah, bagaimana agar sesuatu yang diberikan kepada si anak itu tidak sampai ya disalahgunakan atau malah merusak. Nah, taib. Nah, kemudian Abi Umi sekalian, Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman wa betalu. Nah, di sini masuk konsep tahap pengujian. Artinya apa? Anak itu perlu diuji secara bertahap. Misalnya nih, dalam masalah gadget, ya, jangan langsung memberikan akses penuh. Ya, yaitu apa biasanya? Dibelikan smartphone, ya, dan juga kuotanya sekaligus. Nah, jadi harus ada pengujian. Misalnya apa di sini? Minta tulis tahap pertama misalnya apa? Anak hanya boleh meminjam HP orang tua di ruang tamu saja. Di ruang tamu. Itu pun dengan durasi yang sudah ditentukan. Nah, tuh. Artinya jangan sampai ya anak ini boleh minjam HP ya tanpa pengawasan dari orang tuanya. Itu tahap pertama. Tahap kedua, nah anak boleh menggunakan ya handphone atau gadget. Nah, lebih dari durasi itu untuk tugas-tugas sekolah. Jadi itu manfaatnya. Pertama tadi hanya boleh di ruang tamu agar apa bisa dipantau. Nah, kemudian yang kedua, boleh dengan durasi lebih tapi untuk tugas sekolah. Nah, tahap ketiga, jika mereka terbukti bisa disiplin waktu, gitu kan, bisa menjaga pandangan, nah barulah itu dikasih akses lebih. Nah. Dan yang ketiga, Abi Umi sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, rusyda inilah sebagai syarat kepemilikan. Naam. Artinya apa? Kapan si anak itu boleh memegang gadget secara full? Nah, di sini disebutkan itu jika telah memiliki kematangan digital. Misalnya apa? Mereka sudah tahu kapan harus berhenti tanpa perlu diminta berkali-kali. Mereka tahu mana konten yang baik, mana konten yang buruk. Nah, bahkan mereka bisa mampu mengontrol emosi saat tidak ada gadget. Nah, nih. Itu termasuk usia rusyda. Yaitu tatkala anak itu tahu dia kapan harus berhenti tanpa diminta berkali-kali, tahu mana konten yang baik, mana konten yang buruk, bahkan bisa mengontrol emosi saat gadget tidak ada. Nah, baru ini bisa dikasih gadget.
secara penuh. Nah, jadi ada sedikit pengalaman Abi Umi sekalian. Jadi dulu ketika anak di pesantren, ya, itu ada salah satu teman Nana. Nah, jadi dia ini mondok ya di Jawa, dan ya kalau kita bilang pondok mereka ini apa ya, para asatizahnya itu asatizah Laskar Jihad ya. Nah, kan dulu pun anak mondok di pondok Laskar Jihad. Nah, jadi selama di sana di pondok itu tidak ada mungkin dia mendapatkan akses penuh ya untuk gadget gitu. Palingan untuk menghubungi orang tua atau hal-hal yang bermanfaat lainnya. Nah, ketika dia di pondok ya, dia pulang ke Medan dan dia sekarang jadi musyrif ya di pondok tersebut. Nah, dan dia diberikan akses handphone ya oleh orang tuanya. Nah, tatkala dia mendapatkan gadget itu, ini padahal kawan anak ini sudah hafal Quran ya, hafal Quran 30 juz, terus juga hadis-hadis Nabawi juga hadis Arba'in Nawawi ya hafal, bahkan untuk ilmu nahwu sorobnya itu udah tinggi lah kita bilang ya, gitu dia. Nah, luar biasa lah, anak pun takjub lah dengan keilmuan dia seperti itu. Nah, namun ya setelah dia menerima gadget ya, emang semua dari Allah Subhanahu wa taala, taufik itu, hidayah itu kan, berubah drastis pribadi dia. Nah, jadi dia sibuk di kamar gitu kan, main terus ya, main game ini game itu ya, lupa waktu ya, bahkan sholat pun akhirnya masbuk. Nah, murojah hafalan udah enggak lagi. Nah, tuh ya, sampai ya terjadi hal-hal yang ya wal'iyadzubillah gitu kan. Akhirnya apa, si kawan tersebut dilepaslah dari pesantren, Nah, dan terakhir Anda dengar sekarang dia jadi apa ya, buruh pabrik lah gitu kondisinya. Habis itu kayaknya pun keluar lagi gitu kan, dan sekarang ya nggak tahu lah kemana ya, di mana sekarang dia nggak tahu, nggak dapat lagi informasi seperti itu. Nah, jadi ternyata luar biasa pengaruh dari gadget ini kalau memang tidak ada dilatih gitu dia. Jadi memang adik ya, sebagai orang yang punya kuasa terhadap bawahannya, berarti termasuk juga sini misalnya ya kayak dia itu kan pengurus pondok gitu kan, dia punya guru yang mungkin baru pulang mondok, itu jangan langsung dikasih akses penuh untuk gadget ini. Nah, gitu dia, karena bisa terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, apalagi kita sebagai orang tua punya anak. Nah, kalau kita tidak punya controlling untuk anak-anak kita, nah maka ini bisa menjadi bumerang buat kita sebagai orang tua. Dan di sini Abi Umi ada yang download Google Family Link. Ada Google Family Link. Belum ada ya. Nah, berarti anak kecil-kecil kayaknya nih. Ya, jadi kalau kita misalnya punya anak yang sudah nih misalnya nih kita kasih handphone gitu, nah itu Abi Umi bisa download Google Family Link, nah di Play Store. Nah, jadi di situ nanti Abi Umi ya bisa memasukkan ya email handphone si anak, nah dan bisa membatasi ya gerak dari si anak tersebut ya melalui handphone kita. Nah, ini jika Abi Umi sekalian sudah punya anak besar, kemudian memberikan akses penuh ya untuk handphone. Nah, itu Google Family Link bisa diakses ya, bisa dicoba nanti ya, sehingga kita bisa mengkontrol anak kita. Nah, dari hal-hal yang nggak diharapkan. Nah, dan juga Abi Umi sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, untuk gadget ini ya tentunya
ada beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa kita berdayakan. Nah, dan saat ini Abi Umi sekalian, yang Anda lihat bisa mendukung ya anak kita dalam kebaikan itu masih di YouFit. Jadi kalau Bapak Ibu Abi Umi ya, itu bukan nanti di Play Store. Nah, ketik aja YouFit. Itu di sana ada aplikasi-aplikasi yang sangat bagus untuk mendukung ya diniyah untuk anak kita. Nah, YouFit Kid. Di sini Abi Umi ada yang download YouFit Kid? Ada ya? Nah, YouFit Kid. Nah, itu banyak banget aplikasinya. Ada doa gitu kan? Ada juga belajar bahasa Arab. Nah, dan hal-hal lainnya kita lihat di situ ada banyak ya. Nanti bisa dicek sendiri di Play Store. Di Play Store. Kisah Muslim juga ada di sana. Abi Umi sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, nah, Abi Umi sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Gadget ya, itu sebagai lawan atau kawan. Nah, yang mana bisa kita ambil sedikit kesimpulan dari kajian ini, bahwasanya ya gadget itu bisa menjadi lawan jika adanya pembiaran dan tidak ada manajemen di sana. Pembiaran dan tidak dimanage anak-anak kita itu menggunakan gadget. Nah, bahkan disebutkan dalam salah satu penelitian bahwasanya untuk orang Indonesia, anak-anak Indonesia itu rata-rata menghabiskan 5 sampai 7 jam di depan layar untuk gadget saja. Nah, untuk gadget saja. Tentu ini bukan hal yang membanggakan. Nah, kemudian agar gadget ini bisa menjadi kawan buat anak-anak kita, nah maka kita sibukkan dia dengan hal yang bermanfaat. Seperti apa misalnya Abi Umi sekalian? Di sini pernah tidak Abi Umi mencoba anak-anak untuk menghafal Al-Quran lewat gadget? Kan kita di gadget kan ada aplikasi Al-Quran kan Abi Umi kan? Ada kan aplikasi Al-Quran? Nah, ada aplikasi Al-Quran di sana. Dan sekarang ini ada aplikasi namanya itu Tartel namanya. Tartel. Nah, ini juga salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk anak-anak kita menghafal Al-Quran. Namanya Tartel. Nah, jadi Abi Umi sekalian, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sifatnya itu ibadah pada gadget kita. Dan itu yang kita biasakan pada anak-anak kita. Itu yang kita biasakan pada anak-anak kita. Nah, bahkan di Quran Android itu ada di sana ya, kita bisa memilih masyayikh yang bisa membacakan Quran untuk anak-anak kita. Nah, sehingga Abi Umi sekalian, sebenarnya ya menjadikan gadget sebagai kawan si anak ya, itu dengan pembiasaan orang tua kepada si anak terhadap penggunaan gadget gitu. Jadi misalnya gini nih, misalnya Abi Umi buat kesepakatan sama anak-anak gitu kan, abang boleh gunakan gadget, kakak boleh gunakan gadget, tapi untuk hal yang sifatnya itu ya menghafal Quran, menghafal hadis, nah, atau mungkin juga belajar bahasa Arab. Jadi untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga apa Abi Umi sekalian, ada produktivitas di sana. Jadi anak-anak kita itu gunakan gadget bukan hal yang sia-sia gitu aja dia. Nah, bukan hal seperti itu main gitu kan. Emang main boleh juga gitu kan. Nah, mubah. Tapi Bapak Ibu sekalian, di sini ada nggak yang rela ya uangnya itu membayar aplikasi?
Ada nggak, Abi Umi? Misalnya YouTube lah, YouTube itu ada yang berbayar. Kalau kita berbayar, maka iklan nggak muncul. Di sini ada yang udah berlangganan YouTube berbayar? Ada, masya Allah, barakallahu fiik, Rangga. Nah, jadi Abi Umi sekalian, kalau kita memang mau menyelamatkan anak kita dari iklan-iklan, karena jujur aja kan, kita kalau buka YouTube, bahkan kita dengarkan kajian pun, kadang habis itu di tengah-tengah muncul iklan. Iklan itu kadang iklan judol gitu kan, kadang iklan apa lagi ya, yang musik-musik gitu kan, iklan Shopee yang buka aurat, naudzubillah gitu kan. Nah, itu muncul. Nah, jadi kalau kita memang mau menyelamatkan anak kita dari iklan-iklan itu, karena kadang itu pintu masuknya dia. Nah, maka salah satu upaya adalah kita siap korbankan uang untuk berlangganan. Nah, di sini ada yang siap nggak untuk berlangganan? Tadi Rangga tadi ya, masya Allah. Yang lain gimana? Gitu dia. Karena itulah cara kita untuk bisa menyelamatkan anak dari iklan-iklan. Mungkin kita bisa downloadkan mungkin ya video-video gitu kan di YouTube itu. Nah, namun kalau internet aktif, nah pasti bisa muncul ke yang lain-lain. Nah, ini dia. Jadi salah satu upaya orang tua yang harus siap untuk mengeluarkan uang ya terkait dengan dengan YouTube tadi itu, kalau emang kita mau manfaatkan YouTube. Nah, untuk media belajar si anak. Nah, itu dia. Ini salah satu upaya, dan ini pasti menguras rupiah kita kan, seperti itu. Karena angkanya pun juga tidak murah mungkin ya bagi sebagian kita. Seperti itu Abi sekalian. Belum lagi game-game gitu ya, game-games gitu kan. Nah, itu juga ya nggak lepas dari iklan gitu kan. Nah, meskipun tuh game misalnya game yang basicnya itu adalah untuk belajar baca gitu kan, belajar bahasa Arab gitu. Cuma syukurnya Abi Umi sekalian, untuk UFIT itu luar biasa ya, mereka no ads ya, tidak ada iklan. Nah, sehingga tatkala kita menggunakan aplikasi UFIT itu iklan nggak muncul ya. Iklan nggak muncul. Ya, terlepas kalau misalnya tiba-tiba muncul itu mungkin lain keadaan ya. Tapi biasanya kalau kita pakai aplikasi UFIT itu nggak muncul ya, Bumi sekalian. Nah, itu. Tayyib. Dan yang perlu juga kita sadari ya, Bumi sekalian. Nah, kadang kan gini kan, kita tidak kasih anak gadget gitu kan. Kita mungkin anak bosan gitu kan. Mungkin anak jadinya emosian gitu. Jadi Habibie sebenarnya ya, anak itu memang perlu bosan. Jadi anak itu memang perlu bosan. Gitu. Anak memang perlu bosan. Supaya muncul kreativitasnya. Nah, sehingga memang tugas kita sebagai orang tua, nah agar anak ini tidak kecanduan gadget, nah itu kita ya siapkan beberapa tools yang lain gitu. Misalnya ketika kita itu jalan-jalan gitu kan, ya siapkan kertas atau buku tulis gitu kan, atau pulpen atau pensil yang itu bisa dijadikan sebagai pengalihan gitu, atau buku cerita. Nah, karena tatkala anak itu dibiasakan dengan gadget saat bepergian gitu kan, saat bosan dikasih gadget, sampai dikasih gadget. Nah, inilah sebenarnya menjadi racun dan juga hal yang bisa membuat akhirnya gadget itu menjadi lawan buat anak-anak kita. Tayyib. Abi Umi sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan terakhir sebelum kita masuk ke sesi diskusi, Abi Umi sekalian rahimani rahimakumullahu jami'an. Jadi gadget ini kan tentunya bukan hanya ada faktor kita sebagai orang tua. Nah, ini sudah hal yang
kompleks sebenarnya. Kadang gini, orang tua ngasih gadget, nggak ngasih gadget kepada si anak, mungkin waktunya terbatas, ya. Tapi mungkin dari sisi yang lain, pamannya, bibinya, neneknya, kadang neneknya lebih sayang kepada cucu gitu kan daripada orang tuanya gitu. Dan kadang nenek ini secara naluri dia mungkin, dan menurut dia gitu kan, dengan membiarkan anak teman gadget senang, itu sudah sayang gitu sama anak. Nah gitu dia. Toyib. Ini yang menjadi problem terkadang di kitanya gitu dia. Nah sehingga Abi Umi sekalian, untuk perihal ini ya, kita perlu perkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita jujur aja ya, masalah gadget ini kompleks sekali masalahnya. Kadang dia dapat dari kawan gitu kan. Nah, kadang dia ya dapat dari keluarga sendiri gitu kan, mungkin bukan orang tuanya. Nah, jadi ya bahkan di sekolah pun juga bisa dapat gitu. Artinya masalah sangat kompleks Abi Umi sekalian. Nah, jadi sebagai orang tua kita itu perlu perkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tawakal di sini, nah itu bukan semata-mata hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tok gitu. Nah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ini hal yang harus, hal yang wajib. Namun bersamaan dengan itu kita harus mengambil sebab. Harus mengambil sebab. Nah, gitu dia, mengambil sebab. Nah, dan tadi telah kita utarakan bagaimana sebab-sebab menjaga anak kita dari gadget. Nah, dan ternyata apa? Kita mengajari dulu kepada anak sebenarnya apa fungsi gadget itu. Nah, boleh misalnya dengan cara mungkin kita ambil satu momen waktu kan, di malam hari berkumpul Abi Umi dan anak-anak gitu kan. Nah, kemudian ya kita sampaikan, mungkin letakkan di tengah gitu kan handphonenya, gadgetnya. Nah, kita habis itu ceritakan, nah ini gadget ya, ini apa namanya, bisa mengantarkanmu kepada kebaikan, juga bisa mengantarkanmu kepada keburukan. Nah, kebaikan jika engkau gunakan pada hal-hal yang bermanfaat seperti apa? Menghafal Quran, dengar murotal, dengar kajian gitu kan. Itu kepada anak-anak yang sudah bisa kita ajak bicara ya, sudah paham ya, gitu kan. Nah, ini bisa membawamu kepada keburukan jika engkau gunakan buat ya apa namanya, mendengarkan musik, menonton video yang ada buka auratnya gitu kan, dan lain sebagainya. Bisa kita jelaskan. Nah, dan besok kita buat komitmen. Nah, buat komitmen yang kita harus lakukan bersama. Itu salah satu yang bisa kita gunakan. Akhdul asbab namanya, mengambil sebab. Nah, dan memang sebagai orang tua kita perlu menjadi qudwatun hasanah dalam hal ini. Menjadi qudwatun hasanah. Ya, kalau kita memang ingin anak kita itu tidak kecanduan gadget, ya kita pun sebagai orang tua juga jangan kecanduan gadget. Tapi kalau kita juga sebagai orang tua kecanduan gadget, ya kan, sampai rumah HP, lagi makan pun HP, gitu kan. Nah, maka kalau diganggu anak, kita pun marah, gitu kan, karena lagi nengok HP, gitu kan. Nah, ini yang sulit sebenarnya. Jadi kita coba bagaimana handphone ini, gadget ini itu ya sebatas wasilah, sebatas alat ya. Alat yang bisa mengantarkan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Bukan malah membuat kita ya jatuh kepada banyak keburukan. Karena ingat Abi Umi sekalian, kullu ni'matin la yuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkanmu kepada Allah, maka nikmat itu adalah petaka. Jadi bagaimana gadget ini tidak menjadi petaka buat kita, tapi menjadi nikmat ya. Makanya ada istilah nikmatun, ada istilah niqmatun. Pernah dengar istilah ini ya, Abi Umi sekalian? Jadi ada istilah nikmatun, nikmah yaitu nun, ain, mim dan ta marbutoh. Tuh nikmah namanya, nikmat. Ada juga namanya nikmah yaitu nun, qaf, baru mim, ta marbutoh.
Ya, niqomah dia. Ainnya berubah jadi qaf. Ya, dia nikmat menjadi niqomat, niqo. Nah, gitu. Jadi bagaimana gadget yang ada di tangan kita ini dan yang juga mungkin dipegang oleh anak-anak kita itu menjadi nikmat, bukan menjadi niqomat. Nah, ini beda nih Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau itu menjadi niqomah, wah ini yang perlu menjadi PR bersama buat kita. Nah, dan terakhir Bapak Ibu sekalian, yang perlu Anda sampaikan di sini adalah fenomena pubbing. Pernah dengar istilah pubbing Bapak Ibu sekalian? Nah, pubbing ini dipublish oleh apa ya? Kementerian Kesehatan ya. Jadi pubbing ini istilah bahasa Arab. Istilah bahasa Inggris. Tulisannya itu PHUBBING, pubbing. Nah, jadi pubbing ini adalah apa? Adalah perilaku seseorang yang asik dengan gadget ketika berhadapan dengan orang lain atau sedang berada dalam pertemuan. Akibatnya, pelakunya mengabaikan orang lain di depannya sehingga dikategorikan sebagai sikap antisosial. Nah, itu dia. Jadi terminologi ini, bukan ini Anda ambil dari Kemenkes ya. Terminologi ini pertama kali tercetus pada Mei 2012 di Australia. Banyak orang mengabaikan teman dan keluarga yang berada tepat di depannya karena malah lebih asik dengan ponselnya. Perilaku pubbing ini dianggap kasar, menyinggung, tidak sopan dan merusak kepercayaan orang lain. Nah, dari sini Anda bacakan sedikit lagi tanda-tanda seseorang melakukan pubbing. Ini real, terjadi ini kan? Terjadi. Bahkan bukan hanya di orang tua, bahkan bukan hanya di anak, bahkan juga kita sebagai orang dewasa. Nah, beberapa tanda-tanda pubbing. 1, meletakkan ponsel di samping hidangan saat sedang makan bersama keluarga, teman, kolega, atau pasangan dengan tujuan berjaga-jaga jika ada panggilan atau notifikasi. Nah nih, 1 ya, tanda-tanda seorang melakukan pubbing, meletakkan ponsel di samping hidangan saat sedang makan atau bersama keluarga, teman, kolega, atau pasangan dengan tujuan berjaga-jaga jika ada panggilan atau notifikasi. Kemudian melakukan yang kedua, tanda-tandanya melakukan 2 percakapan sekaligus, yaitu sambungan telepon dan juga secara langsung. Nah, kan ada gitu kan? Nah, ada yang telepon, oh iya, gitu dia. Kemudian yang ketiga tanda-tandanya selalu memeriksa ponsel dimanapun dan kapanpun, terutama saat bersama orang lain. Nah, ini dipublish sama Kemenkes ini. Nah, jika tanda-tanda di atas ada pada diri Anda, ini kata Kemenkes ya, ataupun orang terdekat, maka hal tersebut termasuk perilaku pubbing. Nah, ini dia. Jadi kita memang harus ada sikap bagaimana kondisi kita ya murni memang membersamai anak-anak kita gitu, atau membersamai orang lain gitu dia. Nah, gitu. Lalu gimana Ustaz kalau misalnya nanti ada begini begitu? Berarti sila kita perlu kembali melatih tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu dia. Nah, sedangkan kita dituntut untuk memperhatikan apa yang ada di depan mata kita. Itu orang lain, anak-anak kita, keluarga kita, seperti itu. Nah, bahkan efek negatif pubbing ini ya biumi sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama bisa merusak hubungan dengan orang lain. Nih, bisa merusak hubungan dengan orang lain. Ya, seperti enggak dipedulikan, cuek dan lain sebagainya. Nah, bahkan ini bisa mempengaruhi kesehatan mental anak. Ya. Nah, seperti itu dia. Nah, bagaimana cara menghentikan perilaku pubbing? Nah, jadi di antara caranya disebutkan oleh Kemenkes yaitu simpan ponsel di dalam tas saat sedang bersama orang lain. Kemudian juga jadikan meja makan sebagai zona terlarang untuk memainkan ponsel. Ini di antaranya. Nah, ini di antaranya
sebagai akhdul asbab ya, kita bisa menjadikan gadget itu sesuai dengan porsinya. Baik. Jadi Habib sekalian, mungkin ini saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini ya, yang mana nanti kita bisa gali lebih dalam ya lewat diskusi atau tanya jawab, atau mungkin Abi Umi punya pengalaman-pengalaman lain yang bisa dibagikan dalam kesempatan ini, yang mana pada akhirnya ya gadget ini adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yang mana dulunya itu sulit untuk dilakukan, namun sekarang itu mudah sekali untuk dilakukan dengan gadget. Yang mana Abi Umi kalau Anda perhatikan, sebenarnya asal adanya gadget ini adalah untuk memudahkan akses informasi. Mungkin dulu kita kan kalau ngirim surat butuh waktu berhari-hari, berbulan-bulan. Nah, namun sekarang hitungan detik sampai, gitu dia. Dulu kita kalau mungkin mau ngambil uang, gitu kan. Nah, kalau kita mau ngambil uang ya, itu harus ke kantor pos misalnya. Nah, gitu kan. Sekarang lewat transfer, masuk. Nah, mudah informasi itu sampai. Ya, dulu kita kalau mau jumpa orang harus datang langsung ke tempat dia. Sekarang bisa lewat video call. Nah, sehingga Abi Umi, Ana dapat salah satu bacaan. Coba diantara misi orang tua dengan gadget ini adalah bagaimana gadget ini bisa menyambung tali silaturahmi. Nah, gimana gadget ini bisa menyambung tali silaturahmi? Artinya yang selama ini kita mungkin nggak bisa jumpa dengan paman, bibi, mungkin ke tempat yang jauh, ya itu malah kita bisa lebih sering berkomunikasi dengan mereka lewat video call misalnya, lewat telepon. Karena sudah Allah mudahkan ini, akses ini, gitu dia. Nah, yang anehnya dengan adanya kemudahan aplikasi ini malah kok renggang, kok malah jarang ya menyambung tali silaturahmi. Nah, ini menjadi pertanyaan. Sehingga apa, kita bisa mengamalkan apa yang Allah firmankan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, nanti antara perintah Allah kepada orang beriman adalah menyambung tali silaturahmi. Bagaimana? Dengan ada gadget ini malah mudah untuk kita menyambung tali silaturahmi, bukan malah jauh, malah putus seperti itu, malah jarang calling gitu kan. Nah, ini salah satu yang Anda baca untuk pemanfaatan gadget Abi Umi sekalian. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, tentunya masih banyak kekurangan dan belum belum sempurna. Namun ini bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anda kembalikan kepada moderator. Musibah kebakaran, ada walimah kita kejadian mungkin speaker. Siapa? Walimah gunung Allah. Jadi tadi ada beberapa tidak sengaja speaker, jadi kejadian speaker tapi dari waktu semua Syafah Allah. kita yang anak-anak bapak ibu kita komisi anak-anak kita supaya tidak kajian ya, ini pengalaman kita berharga ya. Tidak terjadi semuanya semua dari orang-orang. Ya qadar Allah masyafa'ah. Masyafa'ah ya sudah alhamdulillah supaya sudah saya lakukan dan sedang kajian kita fokus karena masih ada sesi tanya jawab untuk kita ikuti dan kita juga siapkan 5 hadiah bagi yang nanti menjawab pertanyaan. Baik, saudara-saudara, kita ini semuanya berdoa. Ini dulu kita berdoa semua. Ya, sekarang 5 hadiahnya ya. Berarti kalau cuma 3 yang jawab, 2 lagi Anda nanya ya. Waalaikumsalam
dari pemaparan tadi yang anak tangkapkan itu untuk anak yang masih kecil ya. Jadi bagaimana untuk anak-anak yang beranjak dewasa atau remaja, dari kecil sampai remaja kita masih mampu lah di mereka dalam menggunakan gadget. Jadi sekarang anak ini sudah SMA, memang belum punya HP pribadi, masih pakai HP kami. Dan kami lihat pun dari info di pemakaiannya 70-30 masih 70 kan kebaikan, 30 kebaikan. Jadi pada belakangan karena umurnya udah hampir dewasa ya, jadi dia nggak minta kita cuman mana ya Pak kalau apa punya HP gitu. Jadi sampai sekarang ini kami masih rambutnya di situ kan. Asalnya yang 30 itu bisa jadi orang yang lebih besar lagi kan, karena memiliki gadget sendiri itu. Cuma ada anak-anak yang masih mulai remaja. Baik, Masya Allah, jazakallah khair atas pertanyaannya. Pertama, kita memang perlu perkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Umi sekalian, ini kalau dalam istilah anak ya, ada anak dia itu di dalam rumah tapi keluar rumah. Dia dalam rumah tapi sebenarnya di luar rumah. Ya, dia di dalam rumah itu di dunia nyata. Tapi keluar rumah di mana? Di dunia maya. Nah sekarang ini kita ada dua dunia, ada dunia nyata, ada dunia maya. Nah, jadi bumi sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita kalau keluar rumah, ya, kita kalau keluar rumah atau kita mengajarkan anak kita saat keluar rumah dengan doa kan. Kita bilang sama anak kita, "Nak, doa sama Allah apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Ini doa yang kita ajarkan kepada anak kita saat keluar rumah. Baca nak, Bismillah dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang bisa memindahkan kita dari satu keadaan ke keadaan yang lain kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita lihat lagi hadisnya Abi Umi, itu ada lagi doa lanjutan. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw aqrima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Itu doa sambungannya. Nah, dan kalau kita lihat di doa itu luar biasa. Artinya apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari tergelincir atau digelincirkan. Dari dizolimi atau menzolimi. Dari apa namanya berbuat bodoh atau dibodohi orang. Nah ini diantara kelengkapan doa itu. Artinya apa Bapak sekalian? Untuk keluar rumah yang sifatnya dunia nyata, itu kita harus berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tadi itu. Nah, namun masalah sekarang ini, nah anak-anak kita itu fisiknya di rumah, tapi jiwanya di dunia maya. Sehingga anak kita pun bisa mengalami penyimpangan, bisa mengalami kerusakan meskipun saat berada di dalam rumah. Nah, jadi kalau anak pribadi, ya jika ditanya, ya ketika kita memberikan, karena anak pun belum punya anak yang usia besar ya, masih usia 6 tahun ya anak-anak, gitu kan. Jadi belum pernah praktikkan juga ilmu ini sebenarnya. Tapi jika anak punya nanti anak yang sudah usia besar, anak bilang sama anak-anak, "Nak, ini gadget. Ketika mau pakai, bilang nak, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw amlima aw udlama." Doa juga. Karena memang doa ini betul secara asalnya untuk keluar rumah. Namun secara maknanya itu bisa untuk hal-hal yang serupa dengan itu. Jadi ini disebutkan dalam kaidah-kaidah para ulama dalam masalah bab doa. Gitu dia. Sehingga anak itu dia tahu, dia menggunakan gadget ini, dia keluar rumah sebenarnya. Kenapa? Karena informasi itu bisa masuk dari mana aja ke dia.
Mungkin dulu kalau dia mau tahu informasi ini dia harus jumpa kawan gitu kan, jumpa kawan yuk mau dikasih tahu. Sekarang ini di rumah pun dia bisa mendapatkan informasi itu. Ya, jadi kita kuatkan ya akidah dia. Jadi dia ketika pakai gadget baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Allah supaya apa? Allah jaga dia dari hal-hal yang menyimpang. Nah, jadi Bi, itu pertama. Jadi kita kuatkan dulu ke si anak itu dari sisi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sebagai orang tua sudah mengambil sebab. Karena murni hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga siapa yang Allah jaga dan Allah membiarkan sampai Allah biarkan. Nah, cuma kita sebagai manusia itu berupaya bagaimana mengambil sebab agar anak kita ini itu bisa terjaga. Dan tadi ya Biumi ya, kita bisa install namanya itu Google Family Link. Nah, jadi ketika kita memberikan ke si anak itu gadget, ya ponsel, ya kan? Nah, minta akun Google-nya apa? Atau kita yang buatkan. Nanti itu kita masukkan ke Google Family Link itu. Nah, sehingga semua yang nanti bahkan dimanapun nanti anak itu berada itu terkonek karena kan ada Google Maps, gitu kan? Nah, jadi semua hal yang berkaitan dengan Google itu dia nyambung terus dia tahu kita. Ya, bahkan kita bisa mengontrol handphone anak kita seperti itu dia. Nah, selama ya terkoneksi dengan internet. Nah, gitu dia. Karena sekarang ini Abi-Abi sekalian, handphone secanggih apapun kalau nggak ada internetnya itu kayak nggak berharga itu ya. Ya kan? Dikasih iPhone 17. Nah, tapi nggak ada internetnya. Ya kan? Jadi jelas ya, internet itu pasti hal yang merupakan kebutuhan di zaman sekarang ini. Jadi kita bisa percayakan kepada si anak. Nah, dengan cara kita tetap mengawasi. Karena Abi-Umi sekalian, ini anak punya keyakinan berdasarkan ilmu juga yang anak pelajari, bahwasanya tugas orang tua itu selalu mengawasi anaknya sampai anak itu pun di usia pernikahan. Ini kan juga ada kisahnya kan, bagaimana ya Nabi Ismail kan tetap diawasi oleh bapaknya Nabi Ibrahim meskipun sudah menikah, bahkan menyenangkan lagi agal menceraikan istrinya karena istrinya itu bermasalah gitu dia. Jadi istilahnya orang tua itu tetap harus mengawasi anaknya bahkan sampai anaknya itu punya anak gitu dia, tetap harus mengawasi. Nah, membimbing, menuntun gitu dia. Nah, tentunya untuk anak usia remaja, nah kalaupun kita hendak memberikan kepada dia handphone, karena kita menganggap dia sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, gitu kan, dan juga tahu kapan harus berhenti, kapan harus memakai. Nah, itu kita bisa juga pantau, controlling dengan menggunakan aplikasi Google Family Link. Nah, ini bisa dicoba. Nah, dan yang terakhir, Abi-Umi sekalian, untuk menjawab pertanyaan Nabi tadi, kita perlu yang namanya itu komitmen dengan si anak. Nah, artinya ada reward dan punishment, gitu. Ada reward dan punishment. Nah, artinya jika si anak ini melakukan hal-hal yang melanggar syariat, nah itu jelas di hadapan kita. Setelah kita cek ponselnya, maka perlu ada di sana tuh konsekuensi untuk si anak. Nah, itu bisa disepakati apa kira-kira konsekuensinya. Misalnya diskorsing dari penggunaan handphone sekian pekan misalnya, nanti baru boleh lagi gitu dia. Nah, sampai tetap harus ada wejangan-wejangan. Misalnya gini ya, Abi-Umi sekalian, ini dalam masa pikiran anak ya, kalau nanti punya anak udah besar gitu kan. Jadi misalnya hari ini kita evaluasi, nak dulu sini nak, gitu kan. Apa saja yang anak tengok hari ini? Oh ini baik atau buruk? Baik, checklist. Buruk kan, ini coba dikurangin. Jadi ada seperti evaluasi dia. Nah, harian ataupun pekanan gitulah mungkin kalaupun kita sangat sibuk gitu. Tetap ada kita panggil anak kita duduk, nak hari ini apa saja yang kamu lihat di handphone kamu gitu. Bahkan di antara nasihat dari Ustaz Abu Ihsan Al-Asari dan juga Ustaz Abdullah Zain, itu kalau bisa orang tua harus tahu password HP anaknya. Harus tahu. Gak boleh ada rahasia-rahasia di antara anak dan orang tua. Harus tahu semua passwordnya dan harus siap diambil handphone untuk dilihat apa saja isi percakapan. Kenapa? Karena anak adalah amanah.
Nah, kalau kamu nak menyimpang, ini bapak nih yang nanti bisa dilempar ke api neraka, gitu kan? Tapi kalau kamu selamat, kamu bagus, apapun juga bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi barangkali nih satu lagi, dia juga nasihat pakar. Jangan pernah menjadikan handphone sebagai hadiah. Nih, jangan pernah menjadikan handphone sebagai hadiah kepada si anak. Kenapa? Karena pada akhirnya anak merasa handphone itu sesuatu yang sangat berharga. Nah, sesuatu yang sangat berharga. Jadi bagaimana handphone itu ya sifatnya ya biasa aja gitu. Sebatas alat komunikasi untuk memudahkan. Jangan pernah dispesialkan. Misalnya kalau kamu juara 1, Bapak belikan handphone. Ini jangan. Nah, ini bisa mengubah mindset anak. Ternyata handphone itu gadget itu penting banget gitu. Sehingga apa? Dijadikan sebagai hadiah. Nah, ini diantara nasihat pakar terkait dengan handphone. Jangan kita menjadikan handphone sebagai hadiah untuk anak. Tapi sebatas ya penggunaan biasa aja gitu. Karena emang tujuan gadget asalnya apa? Untuk memudahkan komunikasi sebenarnya kan, memudahkan akses dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini gitu. Nah, meskipun dalam itu ada banyak lagi fitur-fitur yang itu membantu manusia untuk bisa lebih produktif sebenarnya. Nah, barangkali itu Abi untuk jawaban dari Ana ya. Ada beberapa langkah tadi, mudah-mudahan bisa dipraktikkan. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, ada lagi? Silakan Abi. Insya Allah. Anak terbiasa di SD Ulun Nuam manggilnya Abi Umi, makanya di sini pun Abi Umi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat ibunya. Jadi kita terkait dengan persepsi antara kita sebagai orang tua dan nenek. Iya. Bila kita menuju rumah mertua atau orang tua kita, nenek gitu ya, bagi anak kita, mereka kan menunjukkan rasa sayang dan berikan kok. Iya, betul. Kira-kira ada nggak tips dan triknya yang lebih apa ya, yang lebih bijak gitu lah. Kita tidak menyinggung perasaan orang tua kita, tapi anak tadi tetap tidak jaga. Betul, masya Allah, barakallahu fiik. Ini juga pernah dijawab ya pertanyaan seperti ini oleh Ustaz Abdul Zain. Ini yang Anda dengar. Karena untuk parenting Anda sih karena suka dengarkan kajian beliau. Jadi yang lain Umi juga boleh, Umi juga boleh. Nanti akseslah ke video-video beliau ya tentang parenting. Nah, diantaranya yang beliau jawab juga perkara ini adalah kita jangan langsung menegur di tempat. Ini yang pertama. Kenapa? Karena nanti anak akan menilai bahwasanya neneklah yang sayang samaku. Nih, jadi kita harus pakai prinsip tagoful dulu. Pura-pura nggak tahu. Nah, atau sifatnya sebatas teguran-teguran ringan lah, Bang, Kak. Nah, gitu kan? Bang, Kak, gitu dia. Oke. Kemudian, nah, setelah kita gunakan prinsip tagoful, karena kalau kita langsung tegur di tempat, nah itu si nenek pun atau si kakek pun ya merasa salah gitu kan, nah merasa salah gitu dia, merasa salah. Jadi kita pakai prinsip tagoful, pura-pura nggak tahu dulu. Nah, karena yang namanya menyelesaikan masalah itu kadang-kadang nggak harus di waktu yang sama. Kita bisa menyelesaikan masalah di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda juga. Nah, jadi setelah anak itu selesai dari mungkin, tapi tetap kan kita biarkan gitu aja ya, tetap ada teguran-teguran ringan untuk si anak. Nah, kemudian setelah pulang di rumah, nah baru di sana kita menyampaikan pesan-pesan kepada si anak. Nah, dan juga nggak harus di hari itu juga, boleh juga di hari yang lain gitu. Nah, misalnya ketika kita jumpa sama anak, atau mungkin pulang sekolah, atau mungkin di kereta, gitu kan, lagi bawa anak gitu, kita bisa bilang, Abi lihat kemarin abang main handphone di rumah nenek lama, ya kan? Coba nengok apa aja di sana kemarin, kan gitu dia. Nah, habis itu setelah ada cerita segala macam, nah, kalau memang sebelumnya ada komitmen gitu kan, nah ketika di rumah nenek jangan main handphone ya, gitu kan. Nah, karena
kalau abang main handphone, kita kan sudah sepakat gitu, main handphone itu di rumah dan diawasi oleh abi dan umi, gitu kan. Nah kalau di tempat nenek, abi umi nggak bisa ngawasin, karena kan harus bicara sama yang lain gitu misalnya kan, bapak kan. Nah kalau emang itu sudah ada kesepakatan di awal, nggak mudah untuk kita masuk ke si anak, gitu dia. Kita bisa bilang ke si anak, ya nanti berikutnya kalau ke rumah nenek lagi, nah abi nggak lihat ya abang main handphone. Nah gitu, itu mungkin langkah pertamanya. Pas setelah itu kita ke rumah nenek lagi, kemudian rumah mertua misalnya, rumah orang tua sama orang tua atau mertua dikasih lagi nih handphone sama si anak. Nah maka kita udah mulai enak nih ngasih kode aja, kode abang masih ingat kemarin apa yang abi bilang, gitu dia. Nah dan itulah asbab kita, itulah cara kita mengambil sebab. Itu mungkin sebatas yang bisa kita lakukan untuk ketika itu. Nah, selebihnya apa? Kita perkuat iktimat kepada Allah, bersandar kepada Allah. Kenapa? Karena yang membolak-balikkan hati anak kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang tua jangan lupa doa. Ya Allah, ini saya mau ke rumah nenek, si anak, rumah mertua atau orang tua, tolonglah saya agar anak saya ini terhindar dari gadget saat di sana. Ini yang kadang kita lupa. Gitu dia. Kadang kita bersandar sama diri kita. Gitu sehingga sampai di sana kebablasan gitu dia. Nah, maka kita perlu perkuat iktimat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke rumah orang tua mertua, nah kita doa juga sama Allah. Ya Allah, saya nggak bisa kuasai anak saya di sana nih ya Allah. Mohon ya Allah, tolonglah saya agar anak saya selama di rumah mertua atau orang tua terhindar dari yang namanya gadget. Dah, selebihnya udahlah kita serah sama Allah, tawakal Allah Subhanahu wa taala, selesai gitu dia. Nah, atau juga mungkin bisa kita sebelum kita pada nenek, kita juga perlu bawakan mungkin beberapa tools gitu ya, kayak misalnya kertas-kertas, kayak pensil warna segala macam. Jadi ketika anak itu kita lihat main gadget, abang, ini ada yang lebih enak lagi nih bang, nih mewarnai. Nah, yuk coba bisa kita lakukan demikian untuk mengalihkan dia, mengalihkan. Nah, itulah lebih mungkin yang bisa Anda sampaikan, dan juga itu sebenarnya jawaban ini sebenarnya Anda dengar juga dari asatizah yang lain seperti itu. Masya Allah. Dah habis, udah 11.45. Oke, gini aja, yang bertanya kasih hadiah aja. Nah, udah, tinggal 3 lagi kan. Masya Allah. Baik. Untuk ibu-ibu ada yang bertanya? Oh, Masya Allah, Bang Rangga. Yang terakhir, silakan. Ada mikir? Iya boleh. Dilema. HP. Iya betul. Iya. Betul. Betul. Selama ini orang sudah 10 tahun orang tua. Nah, 10 tahun ya. Baik. Kita lalu itu bisa kita kasih karena ada itu di kan ada yang Iya betul. Pakai kayak shot gitu ya, gitu kan? TV Android. Oh ya, iya. Betul. Iya betul. Iya, Masya Allah. Iya, betul. Iya, iya.
Iya, betul. Iya. Masya Allah. Betul. Iya, betul. Masya Allah. Ini memang pertanyaan bagus banget dari Bang Rangga ya, Masya Allah. Jadi memang ada posisi kita tuh dilema, gitu kan, dilema. Ini antara memberikan atau tidak, gitu. Sedangkan kita sebagai orang tua, ya tetap itu ada momen kita itu perlu banyak megang handphone, gitu. Apalagi kayak, misalnya kayak kita ya, kayak anak sendiri lah, gitu kan, sebagai pengajar di sekolah Islam Bulu Dua. Apalagi dengan tugas sebagai ada posisi di sana, itu kadang waktu itu banyak habis dengan gadget, gitu kan, dengan handphone, gitu dia. Nah, namun kalau di rumah, mesti kadang tantangan. Kadang ada memang posisi di mana kita pekerjaan itu kita bawa ke rumah. Nah, gitu dia, kita bawa ke rumah. Dan di rumah itu ditengok sama si anak, gitu kan, agar anak menilai ini. Mungkin dalam benak dia, gitu kan. Ini habis umi saya ini di rumah pun handphone terus. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kalau anak ditanya seperti ini, ya jawaban anak juga berdasarkan apa yang anak dengar dari beberapa asatidzah. Nah, jadi memang ada momen di mana orang tua itu supaya nggak salah paham, ada terkesan misalnya gini, minta izin kepada si anak. Misalnya gini, nah ini kok di rumah ya, terutama di rumah, karena gini, ada kaidah likulli haqqin haqqahu, a'ti kulli haqqin haqqahu, berikanlah setiap hak itu haknya. Nah, dan kita paham bersama bahwasanya kalau sudah di rumah itu hak siapa? Hak anak, gitu kan? Hak anak dan hak keluarga, gitu dia. Nah, tatkala kita melakukan sesuatu di luar hak mereka, nah kita harus minta izin. Supaya apa? Bukan karena kita nih di bawah dia, enggak, sebagai bentuk agar tidak ada kesalahpahaman. Misalnya, Ustaz ini apa mohon izin ya, ada setengah jam abah harus menyelesaikan pekerjaan misalnya. Jadi abah harus buka handphone ini. Nah, gitu dia. Nanti setelah itu ya abah tutup handphone, matikan, kita main. Nah, gitu misalnya. Jadi emang itu bisa kita lakukan seperti itu. Itu salah satu ikhtiar yang ana coba temukan beberapa teknisnya lah seperti itu ya, dengan hal ini. Nah, jadi ada proses kita minta izin kepada si anak. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan TV, gitu kan, yang mana jika anak ini ingin menonton TV Android itu harus setoran hafalan dulu. Ini salah satu juga yang dianjurkan oleh asatidzah kita, termasuk di antara itu adalah Ustaz Abdul Zain, gitu. Beliau katakan orang tua bahkan sangat dianjurkan, gitu kan, untuk menjadikan hal yang disukai anak itu adalah reward dari sesuatu yang diusahakannya dulu, gitu dia. Jadi kalau misalnya dia ingin nonton, gitu kan, nah itu setoran dulu. Jadi untuk anak-anak dibolehkan, untuk anak-anak dibolehkan, karena anak-anak itu belum ditanya tentang ikhlas, gitu dia. Anak-anak itu bukan tentang ikhlas, anak-anak itu diminta untuk dilatih ya, sampai pada usia tertentu nanti baru kita bilang, nah kalau seperti itu gak bagus. Nah, karena sekarang abang kakak sudah besar, ya sudah dewasa, sudah balik, gitu kan. Jadi apa-apa itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau masih di usia belum balik, itu boleh, Bang Rangga. Artinya bagaimana kita menjadikan gadget sebagai
tontonan ya, tontonan sebagai rewardnya. Tapi itu juga dibatasi 1 jam misalnya. Nah, dengan syarat konten yang ABCD, nah, gitu, tidak melanggar syar'i, gitu dia. Dan jika ada pelanggaran syar'i, maka ya abah akan berikan hukuman, misalnya nontonan jadi cuma setengah jam aja bolehnya, gitu dia. Nah, itu hal yang dibolehkan. Nah, terkait dengan usia anak kapan boleh dikasih handphone. Nah, kalau kita mengacu aja pada peraturan yang anak bahas juga di WHO, itu anak itu boleh dikasih handphone penuh, dibolehkan dengan pengawasan itu usia 13 ke atas. 13 ke atas itu yang diberikan handphone untuk sebagai akses penuh ya, tapi dengan pengawasan itu 13 ke atas. 13 ke bawah itu bahkan sangat dibatasin. Misalnya di usia di usia 10 sampai 13 itu cuma boleh lihat gadget itu cuma sekitar 2 jam saja. 2 jam saja. Bahkan untuk anak usia 5 tahun ke bawah itu harus 0 gadget lagi. 5 tahun ke bawah itu harus 0 gadget, nggak boleh ada gadget terpapar pada diri mereka. Ini peraturan manusia loh. Peraturan di WHO itu. Ya, untuk anak usia nanti ada usia 5 sampai 7 tahun 1 jam aja gitu boleh per hari sebagai bentuk pembelajaran gitu ya. Nah, sehingga emang di sini ya sebagai orang tua kita memang agak sedikit berat memang sebenarnya tugas kita di zaman ini memang. Nah, juga sebagaimana Syekh Abdul Razak Al-Badr juga sempat nangis gitu melihat kondisi zaman sekarang ini yang itu sangat banyak sekali fitnah dan cobaan. Dan sebagai orang tua pun kita akhirnya semakin berat tugas kita saat ini sebenarnya, kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Ya kita dilema gitu kan, nanti nggak dapat dari kita, dapat dari kawan, nah, kan nggak dapat dari kita, dapatnya dari orang lain seperti itu. Nah, jadi Bang Rangga, Ana menilai kalau kita memang mau mengikuti peraturan dari WHO itu, ya maka bisa kita gunakan. Kalau anak Bang Rangga itu masih 10 tahun tadi kan, nah itu cuma boleh sekitar 2 jam paling banyak untuk melihat gadget. Nah, di usia 13 tahun itulah boleh dikasih akses penuh gitu dia. Tapi kalau kita lihat konsep Islam tadi sebutkan pada saat balik. Nah, sudah balik, sudah dewasa, dia tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, tahu bisa kapan berhenti, kapan lanjut. Nah, itu baru kita kasih akses penuh dia untuk apa ini. Karena gadget memang hal yang nggak bisa kita hindari di zaman sekarang ini begitu. Kalau dulu di masa anak PS ya kan, ada uang sedikit main PS, ada uang sedikit main PS. Sampai orang tua pun nyari anak dulu tuh, pernah tuh nyari anak kan, mana nih genre ini gitu kan, rupanya di PS, mau kena marah, kena seret, oh pulang katanya kan, PS aja kerjamu ya, kan gitu dia. Nah gitulah. Kalau sekarang ya PS itu kayaknya udah kurang tertarik ya kan, sekarang udah di sini semua gitu dia. Nah begitulah kondisinya gitu dia. Jadi yang penting kita di sini, kalau kata Ustaz Abdul Zain, yang penting kita sering sama anak kita tentang gadget itu aja sebenarnya sih. Karena al-ilmu gini dia. Ini ada kaidah ulama penting kita pegang. Al-ilmu begini, al-jahlu daun wa dawa'uhul ilmu. Kebodohan itu adalah penyakit, sedangkan obat adalah ilmu. Nah, jadi kita punya sikap yang husnuzon. Mungkin anak kita demikian karena belum tahu. Nah, anak kita melanggar karena belum kita kasih tahu gitu. Bagaimana kondisi anak kita belum kita kasih tahu, habis itu kita bilang nggak boleh gitu. Waduh, kan pasti ada pemberontakan gitu kan. Nah, tapi kalau kita sudah kasih tahu dulu, dia kasih ilmunya, habis itu kita bilang jangan nak. Nah, orang pun langsung, kayak anak kita pun bisa langsung sadar gitu. Sama kayak orang kerja di bank misalnya kan, dia belum tahu riba nih, langsung kita bilang kerjamu ini haram ini, Allah perangi kau gitu, kita bilang gitu kan. Sedangkan dia belum tahu riba, pastinya kan memberontak gitu kan. Tapi kalau kita kasih tahu dulu begini sampai pada titik tertentu, nah kita bilang kayak mana dengan pekerjaanmu sekarang, nah mungkin dia bisa lebih terima. Nah ini harusnya kita bisa terapkan juga untuk anak kita. Jadi kita perlu mengajarkan ilmu tentang gadget ini. Nah sehingga ketika kita larang, nah itu
anak pun dengan ilmu dia. Karena juga kata Ustaz Pinta sama anak, ya kan? Kami kan guru sekolah sebenarnya. Jadi kami kan suka sharing. Apalagi sekarang kami satu kantor, satu ruangan kami sekarang. Jadi, sebenarnya anak-anak ini kalau mereka itu tahu ilmunya, mudah berubah. Gitu dia. Kalau mereka ini tahu ilmunya, mudah berubah. Nah, tapi terkadang anak-anak kita ini belum tahu ilmunya, langsung kita cut. Makanya mereka berontak. Nah, itulah dia. Inilah salah satu yang faedah-faedah yang kami temukan lah di ruang kantor. Seperti itu dia. Mungkin itu mengerangnya. InsyaAllah terjawab. Alhamdulillah. Udah jam 12. Untuk akhwat. Oke, silakan. InsyaAllah sampai zuhur kita nih ya. Sampai azan ini. InsyaAllah. Ibu ada yang nanya sekarang Bu, boleh 2 orang lagi supaya nanti kita langsung dengan ibu. Ya. Ada Bu yang mau bertanya atau punya kertas juga boleh. Ya. Nah, Masya Allah. Ya, ini sedang ada di belakang yang bertanya silakan masuk saja karena sudah selesai saya namun masih mungkin ada yang mau bertanya lagi silakan ya. Karena sangat padat di belakang nanti memang ya. Kalau nggak ada, biar anak kecil pertanyaan. Nah, biar habis tadi aja. Dua lagi dia kan? 2 lagi kan? Masya Allah, Masya Allah. Jadi ada Bu yang bertanya? Ya silakan. 2 orang. Kalau tidak ada, silakan memberikan kuis atau pertanyaan. Ya. Tidak ada Bu. Tidak ada ya? Oke, nggak ada. Pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya, bagaimana cara mengatasi kebosanan anak saat tidak pakai gadget? Itu yang pertama. Oke, silakan. Betul. Masya Allah. Mumtaz, ahsantum. Nah, alhamdulillah terjawab. Pertanyaan yang kedua. Ini ibu kan mau jawab ini ibu. Betul, udah mau pulang semua kayak panas sana ya. Allahu Akbar. Taib. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan pubbing? Ah, tadi ibu ada tuh. Silakan, Umi. Mic-nya kasih. Ada mic-nya? Iya, apa yang dimaksud dengan pubbing? Pubbing adalah sikap mengabaikan orang lain dalam interaksi sosial karena berfokus pada pasalnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Benar sekali, alhamdulillah. Sekronomi, makanya anak dulu ketika mimpin SD, anak bilang sama guru-guru, pada saat rapat HP matikan, nggak ada nengok-nengok HP, semua harus matikan, karena itu namanya praktik pubbing. Nah, itu salah satu pengamalannya. Itu mungkin diubah sedikit nanti ya, Insya Allah. Tapi alhamdulillah berarti dia sudah selesai ya, 5 habis kan? Yang bertanya 3, yang jawab pertanyaan 2, ya kan? Demikian dari Ana, Habibnya sekalian, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita bisa kembali berjumpa. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang keliru murni kebodohan ana, kejahilan ana, kekurangan ilmu ana. Yang benar ana berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru ana mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang benar itu melekat di hati Abi Umi sekalian. Jika ada yang keliru, mudah-mudahan segera Allah hapus di dalam hati Abi dan Umi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita berdoa Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita, dunia kita, akhirat kita, pribadi kita juga, anak-anak kita serta kaum muslimin seluruhnya.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.